Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Alfianur dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Psikologi semester 1. Jadi di video ini saya ingin membahas tentang satu tokoh pencetus aliran psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow. Jadi Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Silowski Maslow. Pada masa kecilnya, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Maslow tidak terlalu dekat dengan salah satu dari orang tuanya, tapi ia tidak keberatan dengan ayahnya yang seringkali tidak ada di sampingnya. Ayahnya adalah seorang imigran keturunan Rusia Yahudi yang bekerja mempersiapkan barel atau tong. Akan tetapi kepada ibunya, Maslow merasakan kebencian dan kemarahan. Tidak hanya pada masa kecilnya, namun sampai hari kematian ibunya ia masih membencinya. Yang berjarak beberapa tahun sebelum kematian Maslow sendiri. Saya juga kurang tahu alasan kenapa Maslow sangat membenci ibunya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa berpendapat. Maslow mendaftar di University of Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar sarjana filosofi. Selain itu, ia cukup tertarik dengan pandangan behaviorisme dari John Watson. Dan ketertarikan ini membuatnya mengambil mata-mata kuliah psikologi yang cukup untuk memenuhi persyaratan gelar doktor di bidang psikologi. Jadi pemikirannya tentang teori kebutuhan dasar dan aktualisasi diri juga dipengaruhi oleh studinya mengenai teori behaviorisme. Bukan untuk menentang teori ini, namun lebih kepada melengkapi perumusan sebelumnya tentang motivasi. Jadi Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang pikiran manusia. Walau tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan-gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikiran manusia. Psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya. Untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Mengenai teori hierarki kebutuhan yang tadi saya sebut, jadi Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasikan gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar, fisiologis, sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yaitu kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis. Maksudnya seperti kebutuhan minum, makan, kebutuhan akan udara, dan sebagainya. Yang ditandai oleh kekurangan defisi sesuatu dalam tubuh orang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar atau basic need, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, contohnya kelaparan, bisa manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua itu kebutuhan akan rasa aman. Jadi, jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka
Manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh, dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang berperilaku negatif. Yang ketiga itu ada kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetiakawanan. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran dan tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan akan harga diri, atau biasa disebut esteem need. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama itu adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan dari penghargaan dari orang lain. Status, ketenaran, dominasi, kebanggaan dianggap penting dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta. Kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki melainkan saling mengisi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan, dikotonomi, transdensi, lalu ada berkehidupan. Maksudnya berkehidupan ini berproses, berubah, tetapi tetap pada esensinya. Selanjutnya ada keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan. Kekayaan ini maksudnya banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting. Selanjutnya ada tanpa susah payah, maksudnya santai dan tidak tegang. Lalu ada bermain, maksudnya fun, rekreasi, humor. Lalu yang terakhir itu ada mencukupi diri sendiri. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi, seperti apatisme, kebosanan, dan putus asa. Tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera dan sebagainya. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yakni motivasi kekurangan atau deficiency motivation dan motivasi perkembangan atau growth motivation. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah, ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia. Tadi saya ada menyebut aktualisasi diri. Mungkin teman-teman ada yang kurang tahu apa itu aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk bisa mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan. Aktualisasi diri juga bisa dikendalikan dengan perasaan, di mana kamu ingin hidup sesuai dengan potensi yang kamu punya. Jadi yang saya tangkap dari dua teori-teori Abraham Maslow ini, kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis itu harus seimbang. Pada dasarnya gini, kita juga perlu sadar apabila yang kita inginkan ini bisa tidak memenuhi kebutuhan materi sehari-hari gitu. Jangan sampai kita asik memuaskan keinginan kita jadi nggak bisa makan. Maka dari itu harus seimbang kebutuhan antara materi dan psikologis. Ada satu kutipan favorit saya tentang Abraham Maslow, yaitu musician must make
music, an artist must make pain, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Jadi poinnya, kalau ingin merasa damai dengan diri sendiri, maka lakukanlah hal yang kamu suka gitu, hal yang kamu bisa. Anyway, kita akan bahas akhir hidup dari Abraham Maslow. Pada bulan Desember 1967, Maslow mengalami serangan jantung yang parah, namun tidak sampai merenggut nyawanya. Ia kemudian mengetahui bahwa penyakit aneh yang dialaminya lebih dari 20 tahun sebelumnya merupakan serangan jantung yang tidak terdiagnosa. Jadi sebelumnya Maslow juga pernah mengalami hal yang serupa, namun ia tidak sadar kalau itu adalah serangan jantung. Sekarang dengan kesehatan yang kurang baik dan rasa kecewa terhadap situasi akademis di Brandeis, Maslow menerima tawaran untuk bergabung dengan Saga Administrative Corporation di Menlo Park, California. Ia tidak memiliki pekerjaan khusus di sana dan dapat bebas berpikir serta menulis apapun yang ia inginkan. Ia menikmati kebebasan tersebut, tetapi pada 8 Juni 1970, Maslow tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia akibat serangan jantung yang hebat di usia 62 tahun. Mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang tokoh hebat pencetus psikologi humanistik ini, yaitu Abraham Maslow. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih.